Pernah kepikiran nggak kalau semua barang yang kita produksi sebenarnya udah ada pembelinya? Terdengar aneh, tapi itulah yang dipercaya oleh ekonomi klasik. Halo, hai semuanya. Di video kali ini kita akan bahas dua teori penting dalam ekonomi klasik. Yang pertama, hukum pasar Say, dan yang kedua, teori nilai kerja Ricardo. Tanpa berlama-lama lagi, tonton video sampai habis ya. Untuk memahami teori Say dan Ricardo, kita perlu melihat sedikit konteks zaman mereka. Mazhab klasik berkembang pada akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-19, yaitu masa ketika ekonomi mulai mengalami revolusi industri. Di periode ini, para ekonom berusaha menjelaskan bagaimana pasar kerja ketika aktivitas ekonomi makin besar dan kompleks. Di antara tokoh-tokohnya, ada dua yang sangat menonjol, yakni Jean-Baptiste Say dan David Ricardo. Mereka sama-sama melihat bahwa produksi dan aktivitas pasar memainkan peran utama dalam menggerakkan perekonomian. Mazhab klasik umumnya percaya bahwa pasar bisa bekerja secara alami selama tidak terlalu banyak diintervensi. Pandangan inilah yang mempengaruhi cara Say melihat hubungan antara produksi dan permintaan, serta cara Ricardo menjelaskan apa yang membentuk nilai suatu barang. Gimana? Sekarang udah mulai pada paham mengenai latar belakang teori-teori ini? Selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama. Sekarang kita masuk ke teori yang pertama, yaitu hukum pasar Say. Teori ini diperkenalkan oleh Jean-Baptiste Say, yang salah satu kalimat terkenal dari dia adalah supply creates on demand, atau produksi akan menciptakan permintaan. Maksudnya, ketika suatu barang diproduksi, proses itu akan menghasilkan pendapatan, baik itu pekerja, pemilik usaha, maupun pemasok. Pendapatan ini kemudian digunakan untuk membeli barang dan jasa lain, sehingga permintaan muncul secara alami. Dengan kata lain, contohnya seperti bayangkan ada sebuah pabrik roti. Saat pabrik roti ini membuat roti, para pekerja mendapatkan gaji, dan pemilik pabrik mendapatkan keuntungan. Uang yang diterima pekerja dan pemilik itu akan mereka belikan ke barang lain, misalnya sayur, baju, atau biaya transportasi. Nah, dari contoh kegiatan ini saja, secara otomatis tercipta permintaan baru untuk barang dan jasa lain. Dengan kata lain, produksi roti tadi mengundang orang untuk membeli barang lain di pasar. Ini yang dimaksud Say dengan supply creates on demand. Produk menghasilkan pendapatan, pendapatan mendorong permintaan, pasar bisa mencapai keseimbangan sendiri. Meski terdengar logis, teori Say sebenarnya lebih berlaku pada zamannya, saat ekonomi relatif stabil dan pasar bisa mengatur dirinya sendiri. John Maynard Keynes kemudian mengingatkan bahwa dalam kondisi tertentu, permintaan tidak selalu cukup untuk menyerap semua produksi. Jadi, meskipun demikian, hukum pasar Say tetap penting sebagai dasar pemikiran ekonomi klasik. Kalau saya bicara soal produksi yang bikin permintaan, lalu Ricardo bertanya, apa sih yang membuat harga suatu barang tercipta? Untuk menjawabnya, kita akan bahas di teori yang kedua, yaitu teori nilai kerja Ricardo. Sekarang kita masuk ke teori kedua, yaitu teori nilai kerja David Ricardo. Ricardo mencoba menjawab pertanyaan mendasar, apa sih yang membuat harga suatu barang itu tercipta? Nah, menurut Ricardo, nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinya, bukan hanya biaya material ataupun modal. Dia membedakan antara nilai guna dan nilai tukar, di mana nilai guna berarti seberapa berguna barang itu bagi seseorang, dan nilai tukar yang berarti nilai barang saat diperdagangkan di pasar. Dan inilah yang menjadi fokus utama dari David Ricardo. Mekanismenya sederhana, semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membuat suatu barang, maka semakin tinggi nilai tukarnya. Contoh gampangnya seperti ini. Bayangkan, ada dua kursi yang terbuat dari bahan dan keterampilan yang sama. Kursi A dibuat dalam waktu 3 jam, sedangkan kursi B dibuat hanya dalam waktu 1 jam. Menurut Ricardo, kursi A akan memiliki nilai tukar lebih tinggi karena memerlukan lebih banyak tenaga kerja.
Meskipun demikian, jika diterapkan di ekonomi modern, teori Ricardo memiliki kelemahan, yaitu tidak memperhitungkan antara permintaan atau selera konsumen. Dalam ekonomi modern, nilai barang juga dipengaruhi oleh kelangkaan, permintaan, dan teknologi. Jadi, teori nilai kerja tetap penting untuk memahami dasar nilai barang. Tapi, kita juga perlu ingat bahwa faktor lain bisa ikut menentukan harga barang di pasar. Nah, setelah kita mempelajari hukum pasar SAI dan teori nilai kerja Ricardo, selanjutnya kita akan lihat apa sih hubungan dari kedua teori ini dan bagaimana kedua teori ini bisa melengkapi satu sama lain. Meskipun rumusnya berbeda, keduanya sama-sama bagian mazhab klasik dan punya beberapa kesamaan penting. Yang pertama, mereka percaya pasar itu efisien, di mana harga akan menyeimbangkan penawaran dan permintaannya sendiri. Yang kedua, teori ini menekankan betapa pentingnya produksi dalam ekonomi. Tanpa produksi, tidak ada barang dan tidak ada nilai dan tidak ada pasar. Yang ketiga, mekanisme harga dianggap otomatis menyeimbangkan pasar secara alami. Dengan demikian, pemerintah sebaiknya hanya ikut campur jika benar-benar diperlukan. Perbedaannya ada di tingkat analisisnya. Kusei melihat secara ekonomi secara makro, produksi barang menciptakan pendapatan, dan pendapatan ini memicu permintaan barang lain. Sementara Ricardo fokusnya secara mikro, yaitu nilai barang, tenaga kerja yang diperlukan untuk membuat suatu barang menentukan nilai tukarnya. Meski berbeda dari sudut pandang, keduanya sama-sama menempatkan produksi dan tenaga kerja sebagai pusat ekonomi. Jadi bisa dibilang teori Say dan Ricardo itu saling melengkapi. Dengan begitu, kita dapat memahami ekonomi klasik dari dua perspektif, yaitu besar makro dan kecil mikro. Walaupun teori Say dan Ricardo lahir ratusan tahun, ide-ide mereka masih berguna sampai sekarang loh. Contohnya hukum pasar Say. Di era sekarang, teori ini masih muncul dalam pembahasan supply side economics, yaitu bagaimana produksi dan investasi mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau perusahaan memproduksi lebih banyak barang, hal itu bakal menciptakan pendapatan dan permintaan baru. Jadi, pasar bisa berjalan sendiri tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah. Sementara, teori nilai kerja Ricardo yang bilang nilai barang ditentukan kerja juga punya pengaruh besar. Pemikiran ini memengaruhi teori Marx sampai konsep upah dan produktivitas di ekonomi modern. Jadi, walaupun zamannya berbeda, ide tentang beberapa banyak tenaga kerja dan juga produksi itu penting dan masih relevan. Dengan memahami kedua teori ini, kita lebih bisa memahami, dan juga mudah melihat bagaimana produksi, tenaga kerja, dan nilai barang saling berinteraksi. Gimana teman-teman? Sekarang kalian udah paham kan mengenai hukum pasar SAI dan teori nilai kerja dari Ricardo? Di mana SAI ngajarin kita kalau produksi bisa menciptakan permintaan, sementara Ricardo menjelaskan nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah kerja yang dibutuhkan. Gak kerasa kita udah nemenin kalian dalam beberapa menit terakhir. Semoga video ini bermanfaat dan kalian jadi lebih ngerti tentang ekonomi klasik. Thank you for watching and see you!